Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Rabu 30 Desember 2020. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 36 sampai 40. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya. Dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, masih dalam oktav Natal. Kita merasakan kehadiran Tuhan Yesus untuk kita, yang menemani, yang melindungi, memberkati, memberikan energi, kekuatan baru untuk kita. Seperti kemarin, setelah Natal mau apa? Diutus. Sebenarnya sebagai seorang pribadi yang beriman, sungguh-sungguh diutus itu sejak menerima sakramen Krisma atau penguatan. Imannya dikuatkan, lalu diutus. Lalu sampai kapan? Sampai berumur kapan kita berhenti diutus? Ada peneguhan yang luar biasa dari Injil ini. Hana, ia sudah sangat lanjut umurnya, berumur 84 tahun. Nah ini seorang Hana yang rajin memuliakan Allah di bait Allah, berumur 84 tahun. Lalu di sana dikatakan, pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah serta berbicara tentang kanak Yesus. 84 tahun berbicara, mewartakan, bersaksi tentang Yesus Kristus. Nah, ini bagus sekali. Seringkali sebagai imam kadangkala mendengar, "Romo, saya sudah tua, mau ganti yang muda-muda." Itu tidak boleh dikatakan. Memang yang muda harus mulai, namun yang sudah lansia tetap harus menyadari bahwa sebagai pribadi Katolik, dimanapun berada, kapanpun, tetap harus mewartakan, bersaksi tentang Yesus. Kalau Mbah Kakung, Mbah Putri, ini malah bagus sekali, bersaksi, mewartakan Yesus untuk cucu, anak cucu. Nah ini malah menjadi
suatu ajaran yang luar biasa. Seringkali banyak pribadi yang mampu menangkap apa yang disabdakan simbahnya. Kata simbah, wejangan simbah, nasihat simbah. Nah, kira-kira Mbah Kakung, Mbak Putri, dan juga anak cucu, adakah sesuatu yang ditangkap dari pewartaan kesaksian simbah? Nah, semoga ya simbah-simbah di rumah, maaf ya, jangan malah gampang marah-marah sama anak cucu. Namun semoga mewartakan Allah, mewartakan Yesus, nggih Mbak nggih. Nah, sehingga anak cucu dikuatkan. Simbah yang mengalami gereja di masa yang lalu itu diwariskan kepada anak-anak. Nilainya sama, mungkin kemasan di zaman ini yang berbeda. Nah, semoga ini menjadi keyakinan. Sampai kapan kita diutus? Sungguh sampai hidup kita habis. Diutus Tuhan mewartakan kesaksian tentang Yesus Kristus yang kita imani, yang kita yakini, yang melindungi dan memberkati kita. Semoga di dalam rumah kita, di dalam terah kita, terwariskan nilai-nilai iman Yesus Kristus melalui kesaksian Mbah Kakung, Mbah Putri, Bapak, Ibu, dan anak. Sehingga sungguh keluarga kita dinasti iman Kristiani. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.